Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling bersejarah bagi umat muslim. Peristiwa ini menjadi begitu penting karena peristiwa Isra Mi'raj inilah Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu perjalanan spiritual sebagai penghibur bagi Rasulullah yang sedang bersedih. Rasulullah bersedih karena kehilangan istrinya, Khadijah, dan pamannya, Abi Thalib. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem hingga naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya, Rasulullah mengendarai buruk yang sangat cepat dengan didampingi malaikat Jibril. Dalam perjalanan ini pula, Rasulullah bertemu dengan para nabi sebelumnya yang berada di langit. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, hingga pada akhirnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, terjadi sebuah perdebatan antara langit dan bumi. Kisah ini terdapat dalam kitab Duratun Nasihin yang membanggakan kelebihan masing-masing. Bumi pun berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik darimu, karena di atas pundaku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah. Kemudian Allah menghiasku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada padaku." Mendengar hal tersebut, langit pun menjawab bumi dengan membanggakan apa yang dimilikinya. Langit pun menjawab, "Hai bumi, aku juga lebih baik dari kamu, karena matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falak, buruj, ars, kursi, dan surga ada padaku." Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di bumi. Bumi kemudian kembali berkata, "Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan, dan arwah para wali dan solihin, yaitu orang-orang yang baik." Langit kemudian menjawab dengan membanggakan Baitul Ma'mur. Langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah, maka aku punya Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit. Aku juga punya surga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, dan orang-orang soleh." Akhirnya bumi membanggakan manusia paling mulia di dunia. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Allah semesta alam dan menjadi sebaik-baiknya manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Bumi berkata, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah seru sekalian alam. Seutama-utama segala yang wujud serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna, itu tinggal di tempatku, dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku." Langit tidak dapat berkata apa-apa apabila bumi berkata demikian. Langit mendiamkan diri dan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab soalan bumi.
Oleh itu, aku minta kepadamu ya Allah, supaya kekasihmu yakni Muhammad dinaikkan kepadaku, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga dengannya kelak. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apakah kiamat telah sampai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan ambillah buruk dan terus pergi kepada Muhammad dengan buruk itu. Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 buruk. Buruk-buruk itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara beberapa buruk yang ditemui malaikat Jibril, ada satu buruk yang sedang menangis, air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada buruk tersebut alasannya menangis. Buruk itu lalu menjawab, ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan. Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Buruk tersebut menjadi sangat senang. Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekang kepada buruk itu, dan ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Buruk yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah dalam perjalanan. Buruk tersebut yang kemudian menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itulah kisah perdebatan antar bumi dan langit yang saling mengunggulkan diri. Pada akhirnya, langit mengakui keunggulan bumi karena memiliki Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebuah kisah yang dikatakan sebagai awal mula peristiwa Isra Mi'raj. Berbagai cara dilakukan umat Islam untuk memperingati Isra Mi'raj, seperti beribadah, melaksanakan syukuran, hingga mengadakan pengajian. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, seperti cintanya langit dan bumi pada kekasih Allah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.